Itu panjang ceritanya. Gini, ceritanya kemarin kan Adaro bikin jalan Holeng dari tahun 1980 itu. Nah, tapi sampai sekarang belum ada pernah pembebasan kepada kita. Nah, jadi kita buat sekutmennya, bikin surat ke PT Adaro itu sehingga tidak ada tanggapan sama sekali, sehingga supaya berlanjut. Tapi karena Adaro pun juga sudah pernah mengakui keberadaan kita di situ. Nah, pada tahun 2008 itu dia minta protes ke Pemda, minta dibebaskan kepada kita. Nah, 1, 2, 3. Nah, cuma yang kendalanya ini, permasalahannya yang di hauling ini belum pernah ada diganti rugi sampai sekarang, sehingga lama prosesnya, sehingga berlanjut sampai ke Adaro pun juga sebetulnya tidak ada sampai ke mediasi lagi ke daerah. Ini sudah ada di mediasi kita dengan Adaro juga sendiri, ini punya ada buktinya, tanda tangan. Nah, sehingga pun tanggal 2 Desember itu kan sudah ada titik temunya kita sama dan Adaro ingin berdekat baik, tapi di sebaliknya itu Adaro pun lain lagi di belakang. Pada tanggal 3 Desember dia mengirim surat ke Pemda permohonan ke mediasi lagi. Nah, akhirnya kita diundang mediasi tanggal 5 itu, keluarlah rekomendasinya dibantu oleh Pemda daerah itu, sehingga Adaro pun ingkar juga lagi bahwa itu didangkal lagi SKT. Nah, dari keterangan Dama itu buat lahan gembala ternak dari nenek moyang kita sudah ada itu, ternak kerbau rawa itu. Saya bagiannya itu dibikin kolam ikan. Nah, jadi itu digunakan, tapi sekarang tidak bisa dimanfaatkan lagi di itu karena ada jalannya terbendung itu, sehingga aktivitas ikan pun itu dampaknya berkurang. Akhirnya sumur-sumur itu tidak berfungsi lagi, dan malah ternak kita sangat berkurang karena penggembalaan itu kan ini jalan terbatas, lintas kerbau itu kan akhirnya ditabrak. Nah, karena kita mungkin tidak ditabrak, ini bikin di kandang. Jadi terbakannya kurang terbatas ya, karena ternyata bebas yang 5 kilo 5.000 kan sama seperti yang di kandang lah, dikurung lah itu kerbau kita. Nah, jadi itulah ya, kalau bagi kita enggak pernah yang kena dampak yang sama sekali, itu enggak pernah sama sekali. Malah kita yang selaku pemilik ini mau dikriminalisasi, ya mungkin dikasuskan kayak tindak pidana sebagainya, kita akan menuntut hak kita itu kan. Karena pernah dilapor ke Kapolda kemarin kan, tapi untungnya kita kan enggak dihukum, cuma ancamannya 6 bulan aja. Bukan karena itu kita menyangkut masalahnya menghalangi aja, bukan masalah tanah itu, masalah penghalang-halang jalan ya. Karena pasal 162 itu. Nah, jadi kita kadang bisa ditahan karena pasal 136 itu belum diselesaikan, masih berlangsung. Mungkin saya memohon, mungkin dari Menko Polhukam ini bisa menyelesaikan dengan cara yang baik dan cara yang wajar. Ya, mohonlah kita kesadaran PT Adaro itu dengan hati nuraninya sangat, bagaimana kita yang telah dirugikan itu, dia harus berpikir supaya hak kami ini tidak dijalimi lah. Memang kemarin kita dari awal kita minta tuntut sewa itu 2 miliar itu. Dari awal, dari 2014 itu. Sampai sekarang tidak ada berubah. Dan minta kita ganti rugi tanahnya itu 1 juta per meter kuadratnya. Ya, ceritanya tanah itu udah seluruhnya kita memiliki ternak kerbau, sehingga pada tahun 1980 itu sudah dapat bantuan dari Banpres. Nah, sehingga ada tambahan lagi penambahan Banpres karena diminta oleh pemerintah daerah itu, pemerintah
bahwa bikin lokasi yang ada tanggung jawab editasnya. Nah, sehingga kita buat pada tahun 1983 itu. Nah, surat-surat itu kan. Nah, jadi pada tahun 1983 itu kita kelola. Nah, sehingga muncullah pada tahun 90 itu Adaro membentuk jalan membelah tanah-tanah kita itu. Nah, akhirnya kita sudah ada menggugat kepada PT Adaro, tapi kendalanya itu karena jam order baru, kita tidak berani apa-apa, buat apa-apa. Nah, akhirnya pada tahun 2008 itu Adaro bikin perluasan wilayah personalnya. Nah, sehingga memohon ke pemerintah daerah untuk siapapun yang berhak, ya pemilik lahan itu yang di sekiri kanan jalan itu, sehingga pemerintah daerah membentuk tim mediasi dan mengeluarkan surat-surat mengedarkan surat kepada desa-desa lain. Nah, sehingga banyak surat-surat yang ada itu diseleksi dari pihak Kalanis, Maun Morong maupun Rangga Ilung. Akhirnya kita yang betul-betul pemiliknya dan sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, akhirnya kita dibebaskan kepada kita. Nah, pada 2011 lagi Adaro minta perluasan lagi. Nah, dimediasikan lagi oleh pemerintah daerah, sehingga Adaro membebaskan kepada kita juga ke Pulau 66. Nah, jadi ceritanya pada 2013 itu Adaro telah membebaskan kepada pihak lain yang sebetulnya jalan, sehingga kita gugat. Adaro itu bayar kepada kita. Nah, membayar kepada kita. Nah, pada tahun 2014 itu baru kita menggugat Adaro lagi masalah jalan holding itu yang belum sampai sekarang tidak pernah dibebaskan. Nah, akhirnya kita ada demo sebagainya. Nah, demo itu akhirnya kita diundang ke rapat di mediasi di ruangan Aula Adaro pada tanggal 2 Desember 2013. Akhirnya hasilnya untuk negosiasi di kantor pemerintah daerah pada tanggal 5 Desember. Tapi namun tanggal 5 Desember itu untuk pembahasan negosiasi, ternyata tidak ada pembahasan negosiasi, hanya minta pada Adaro mengirim surat pula juga kepada pada pemerintah daerah bahwa pada tanggal 3 itu permohonan untuk dibersih kembali. Tapi namun kemarin sangat juga menolak kemarin untuk dibersih kembali, karena kami menghargai pemerintah daerah, betul-betul mengakui bahwa kami dilindungi oleh hukum wilayah yang berwenang mengatur kami menghargai oleh pihak bupati, sehingga terjadilah kesepakatan kedua pihak sama-sama menyerahkan kepada tim. Akhirnya apapun keputusan tim itu sama-sama lah mematuhi, sehingga keluarlah rekomendasi tim itu, tim mediasi itu. Nah, tim mediasi itu bukan sembarangan. Dia ke lapangan melihat apa sebagainya di tasnya, dokumen-dokumen kita yang diakarkan dari pihak Adaro juga. Nah, akhirnya timbullah kesimpulan juga tim mediasi itu diharapkan Adaro memberi kompensasi kepada kita. Dan Adaro itu sendiri dalam rapat mediasi itu dia langsung ngomong. Maka itu bahwa ditanya oleh pemerintah daerah, kami tidak pernah membebaskan kompensasi apapun. Nah, jadi kalau dia berdalih bahwa sudah dibebaskan, berarti itu omong kosong aja. Nah, jadi kami mohon kesadaran PT Adaro itu yang dari dulu kecil sekarang sudah besar, bukan besar lagi, gede lagi, luar biasa memanfaatkan ke tanah ke kita itu. Jadi mohon dengan hati nurani yang lebih baik, janganlah sampai kami ini diumbang-ambing seperti itu. Nah, kalau kami bisa saja kalau bertindak seperti itu, tapi kami nggak bisa, karena kami hati nurani kami sangat. Kalau orang yang ditindak seperti itu, kami rasa kecewa. Nah, kalau Adaro yang sebenarnya merasa dia besar,
enak aja menindas masyarakat kan kecil ini. Jadi buat kita makanya tolonglah seperti Piti Adaro itu dengan hati yang lembut dan sampai menanggapi permasalahan ini supaya selesai. Itu aja. Jadi apa yang disampaikan Pak Sahruni tadi ya, itu kronologis awalnya. Jadi sebetulnya mediasi itu sudah pernah dilakukan ya, dibantu oleh pihak kepolisian ya, Polres Barito Selatan. Nah, sebelum hasil mediasi mereka ini antara Adaro dengan kelompok 66 nih yang dimediasi oleh Polres ini direalisasikan, ujuk-ujuk Piti Adaro ini kan mengirim surat kepada pemerintah daerah, minta pemerintah daerah memediasi, padahal sudah ada mediasi sebelumnya gitu ya. Ini buktinya otentik walaupun dalam tulis tangan ini sudah ada bukti otentiknya, bahkan ada tanggalnya kapan mereka harus merealisasikan itu. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini karena menerima surat dari Piti Adaro yang bermohon kepada pemerintah untuk menengahi ini ya, memediasi ini supaya selesai. Nah, Bupati dalam hal ini menerbitkan surat keputusan Bupati. Ya, saya ulangi ya. Jadi supaya lebih jelas, Piti Adaro ini mengirim surat kepada pemerintah daerah ya dengan nomor surat itu 6226 garing AI datar ERD garing 12 Rumawi 2013. Perihalnya permohonan mediasi. Ini surat Piti Adaro ini supaya jelas. Saya sebutkan bahwa yang meminta mediasi ini memang Piti Adaro dengan suratnya nomor sekian ini. Nah, Bupati Barito Selatan dalam hal ini menerima surat itu karena ini keluhan dari masyarakat juga dari Piti Adaro juga, menanggapi segera. Maka oleh Bupati dibentuklah tim mediasi. Tim mediasi ini berkebetulan saya pada saat itu, sekarang sudah pensiun sih. Pada saat itu saya asisten administrasi pemerintahan Sekretariat Daerah Barito Selatan. Saya ditunjuk sebagai ketua, Pak Sekda koordinator. Nah kemudian ya ini juga tim ini bukan tim ecek-ecek loh Pak. Timnya ini tim yang luar biasa sebetulnya ini karena memang masalahnya dianggap masalah yang serius kan oleh pemerintah daerah. Kalau saya bisa sebutkan, tim ini terdiri dari unsur pimpinan daerah. Sebagai pengarah itu para bupati, Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, kemudian Dandim, kemudian Kapolres, ya, kemudian Kajari. Nah, yang di bawahnya itu ada Sekda selaku koordinator, saya selaku ketua, kemudian ada SKPD teknis di bawahnya, BPN, para camat juga terlibat. Nah jadi tim ini, tim yang menurut saya luar biasa, sangat komprehensif tim ini, sangat komprehensif. Nah tim bentukan Bupati ini terbit melalui surat keputusan Bupati nomor 20 tahun 2014. Tanggalnya tanggal 24 Januari 2014, itu sudah resmi. Nah berdasarkan surat keputusan ini, maka tim bekerja. Pada awal-awalnya tim melakukan koordinasi internal tim dulu untuk membicarakan ini tahap awal. Nah kemudian tahap berikutnya kita mendatangkan nih para pihak, baik dari pihak Piti Adaro maupun mengundang mereka untuk hadir. Jadi saya lupa juga berapa kali ya, karena ini sudah lama banget ya. Beberapa kali kita melakukan mediasi. Kita juga minta baik kelompok 66 ini, peternak kerbau rawa 66 ini maupun Piti Adaro, kita minta mereka menyerahkan bukti-bukti yang bisa menguatkan mereka terhadap argumen masing-masing tadi. Pihak 66 ini mengklaim mereka pemiliknya, Piti Adaro juga merasa sudah menyelesaikan itu. Nah, masing-masing pihak menyerahkan dokumen-dokumen itu, tim bekerja mempelajari, menganalisa, sampai pada akhirnya mempertemukan mereka juga beberapa kali. Nah, sampai akhirnya pada kesimpulan keluarlah rekomendasi kita. Jadi setelah kita pelajari sedemikian rupa, keluar rekomendasi kita. Rekomendasi mediasi itu keluarnya tanggal 9 bulan 10 2014. Poinnya adalah, poin dari rekomendasi itu hanya ada 2 Bu. Dari 2 ini satu yang paling krusial. Piti Adaro Indonesia diharapkan memberikan kompensasi kepada kelompok 66 Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, dan mengenai nilai nominalnya diserahkan kepada kedua belah pihak. Jadi intinya Piti Adaro diharapkan ini memberikan kompensasi
mengenai besarannya berapa silahkan rundingkan saja berdua. Itu yang kemudian yang kedua, jawaban dari PT Adaro tentang rekomendasi ini diharapkan ya paling lambat itu hari Senin tanggal 27 Oktober 2014. Nah itu aja 2 poinnya. Jadi kalau kita mau menarik kesimpulan dari rekomendasi ini, dari hasil yang kita pelajari, kira-kira kita bisa melihat kan bahwa sesungguhnya kemana arah rekomendasi ini. Arah rekomendasi ini tentu ya walaupun kita tidak berhak memutuskan ya, ini tentu kepada pihak kelompok 66. Nah, setelah rekomendasi ini keluar lewat tenggat waktu yang juga poin 2 itu, kayaknya memang kita tidak tahu ya apa yang terjadi di pihak PT Adaro. Seperti yang diceritakan oleh Pak Haji selaku pemilik, tidak selesai sampai saat ini. Bahkan mereka sudah melakukan upaya ini bukan cuma di pemerintah daerah tingkat 2 loh Bu. Bukan pemerintah kabupaten aja, sampai ke gubernur juga mereka lakukan upaya itu. Gubernur juga menyurati sampai kemana-mana, jadi ke DPR RI ya sudah juga, kemudian ke ombudsman juga sudah, kemana lagi? Ya termasuk ke sini, kemana lagi? Saya nggak terlalu apa, saking banyaknya upaya itu, tapi kayaknya semuanya mentok. Nah, itu yang saya pahami tentang masalah ini, Masyarakat itu sangat dirugikan sama sekali itu kan, karena identitasnya tidak seperti yang dulu, masih terhambat gitu, terhalang-halang. Seperti kita juga memilih kerbau itu, kalau kita mengarahkan ke jalan itu, berarti kerbau itu sudah bisa punah itu. Nah itu loh hambatannya. Sekarang juga banyak teman-teman sudah banyak yang tidak memiliki kerbau lagi. Karena apa? Karena kedampakan masalah jalan itu yang terbelah 2 ini. Nah, jadi akhirnya di sini dangkal, di sini seperti lautan. Nah, karena apa? Saya karena seperti lautan. Karena kalau musim air banjir, sebelah utara itu 1,5 meter daripada di sini, sampai 1 meter lebih tingginya dari sebelah utara. Coba ada nanti kita kirim ke videonya kemarin itu kan, itu seperti lautan. Nah, jadi orang yang memelihara di sebelah utara ini banyak kerbaunya kelaparan. Nah, jadi karena saya menipasi kemarin kan, saya dari sebelah selatan itu saya oper ke desa lain. Akhirnya saya berdampak kepada masyarakat yang lain. Misalnya merusak kebun orang. Jadi saya bermasalah karena akibat jalan itu terbendung. Nah, jadi akhirnya saya yang bermasalah sama masyarakat lagi. Akibat ulahnya PT Adaro ini. Cuma kalau kita bertindak seperti itu, dia sepertinya kayaknya dia di lapangan dia mengarahkan aparat. Nah, jadi kita kalau orasi itu kita bukan bersalah dengan Adaro, bermasalah aja dengan aparat. Ya polisi deh, jelas polisi. Makanya kemarin kan kita seperti dilaporkan itu maka ditanggapi. Saya pernah dijemput itu. Dari pulang dari Jakarta saya dijemput, dibawa ke Polda kemarin. Karena mereka ingin mendun kita kan. Akhirnya tetap saya bertindak kukuh karena saya merasa saya punya kepemilikan lahan itu. Sebenarnya kasus ini yang saya seperti yang disampaikan tadi oleh pemilik lahan juga, ini sudah lama ya, sejak awal berdirinya justru. Jadi kalau Adaro berdalih bahwa sejak tahun 90 itu masyarakat tidak melakukan protes, itu tidak benar. Jadi masyarakat sejak tahun sejak berdirinya Adaro melakukan pembangunan jalan itu, masyarakat sebenarnya sudah melakukan protes. Nah, itu berlanjut ketika kemudian dari tim membentuk dari Adaro sendiri ya, kalau tidak salah ya. Saya kalau yang tahun itu memang tidak mengikuti saya karena saya belum ini ya, karena belum mendampingi masyarakat waktu itu. Jadi kalau saya dengar cerita, mungkin nanti kalau salah tolong Pak Saruni di ini ya. Nah, kalau saya tidak salah dengar ya, bahwa itu dibentuk tim 9. Benar ya Pak ya? Itu kurang tahu itu. Oh itu bukan, itu yang sebelumnya ya?
Jadi ada saat tahun 90 itu masyarakat sudah melakukan protes dengan adanya pembangunan jalan itu, tapi tidak ditanggapin. Akhirnya kemudian demo masyarakat ya tahun. Ya, kalau tahun 90 itu memang ada, ya kita tambah sedikit. Karena itu zaman order baru. Jadi kita tidak bisa buat apa-apa. Sedangkan yang mutlak aja itu kita sudah ditekan. Kalau kita menggugat itu kita ditekan dengan aparat. Jadi kita berbenturan. Nah, karena yang baru ini baru kita yang gencar menggugat itu karena zaman reformasi, karena zaman terbuka. Dulu kan kalau zaman order baru sudah kita siapapun yang bermasalah dengan itu dari pemerintah sudah tangkap, tidak tahu diproses, tidak ada diproses apa sebetulnya, langsung bersalah itu. Nah, jadi itulah ketakutan masyarakat. Jadi intinya pada tahun 90 itu sebenarnya udah protes tapi masyarakat masih takut, Pak. Nah, baru ketika orde baru tadi seperti disampaikan baru ada protes, ada inilah sehingga dibentuk akhirnya ada panitia-panitia penyelesaian, dan di situ tidak segampang yang diperjuangkan masyarakat juga ya. Lama sekali prosesnya. Saya melihat di sini ini yang dibangun awal itu kan jalan hauling. Nah, saya melihat ada pengalihan isu nih ketika Adaro melakukan ganti rugi lahan di tahap 1, 2, 3. Sehingga kan masyarakat teralihkan nih konsentrasinya di jalan hauling. Dipikir, kalau saya ngelihat masyarakat melihatnya ini udah diganti rugi semua nih dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Artinya di sini secara fakta hukum ya, karena lahan masyarakat ini kan 5.000 kali 5.000. Dan jalan hauling itu dibangun membelah lahan yang 5.000 kali 5.000. Otomatis itu secara fakta hukum ini berada di dalam lahan milik masyarakat tadi. Nah, sementara Adaro melakukan ganti rugi itu di tahap 1, 2, 3 itu bersebelahan, bukan di jalan hauling ya, tapi di lokasi itu juga. Nah, secara fakta hukum dengan adanya ganti rugi 3 tahap ini, Adaro menyatakan mengakui kepemilikan masyarakat atas lahan tersebut. Termasuklah di situ jalan hauling. Namun jalan hauling ini tidak dilakukan ganti rugi. Kenapa? Yang tadi pertanyaan, kenapa nih jalan hauling ya? Mungkin nanti ada pertanyaan, kenapa jalan hauling nggak diganti nih kan ya? Kalau saya ngelihat lah, ini yang saya bilang tadi pengalihan isu. Karena apa? Jalan hauling dibangun duluan. Ini sifatnya udah komersil, Mbak. Otomatis mahal kan? Kalau jalan hauling dibangun itu tidak sebanding lah. Nggak ada apa-apanya dengan jalan yang diganti rugi yang memang waktu itu masih berupa rawa ya, kerbau, untuk lahan kerbau kan, jadi belum dibangun. Tapi jalan hauling udah dibangun duluan. Ini kan sifatnya komersil. Pastilah, kalau saya sebagai pengusaha mahal banget nih nanti pasti ganti ruginya. Ya, logika hukumnya kan begitu. Jadi saya ngelihat ini pengalihan isu, Mbak. Jadi ini sudah satu hal yang memang seharusnya kita ngelihat fakta yang ada. Ini sudah ada dokumennya, terus dilakukan mediasi. Nah, ini juga kenapa kami melakukan upaya hukum hingga ke Polhukam ya. Karena di sini kita sudah tidak bisa lagi percaya dengan yang namanya oknum ya. Saya tidak bilang semua aparat begitu ya, oknum. Terutama ketika terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat. Jadi saat dilaporkan pidana itu termasuk Pak Sahruni di sini itu tidak berkaitan dengan kepemilikan, Mbak, tapi terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Minerba. Dalihnya mengganggu ini ya, usaha pertambangan. Tapi di dalam Undang-Undang Minerba itu sebenarnya itu ada pengecualian. Ya, kalau benar-benar oknum aparat ini tidak berpihak pada perusahaan, ya saya melihat ini ada keberpihakan yang jelas. Nggak bisa nggak berpihak. Ini jelas sekali faktanya ada keberpihakan oknum terhadap PT Adaro. Kenapa saya bilang begitu? Karena Undang-Undang Minerba itu baru bisa dituntut secara pidana apabila lahan tersebut sudah dilakukan sudah dilakukan ganti rugi. Ini kan belum. Fakta hukumnya di situ. Undang-undang mana yang dilanggar? Nggak bisa dibilang melanggar Undang-Undang Minerba. Ini yang saya bilang kriminalisasinya. Nggak ada itu. Masyarakat dikriminalisasi dengan Undang-Undang Minerba.
Sementara di situ sudah dilakukan pembebasan lahan oleh Adaro dengan fakta hukumnya Adaro mengakui kepemilikan masyarakat. Ini kan kontradiktif. Ini yang saya bilang oknum-oknum aparat ini dibikin-bikin lah. Saya tambahkan lagi itu kan masalah itu. Nah yang lucunya lagi saya dekriminalisasi itu seorang anggota tim yang JPO-nya itu kejaksaan itu kan di situ ada tanda tangannya, dia persetujuan dalam tim itu di nomor 11. Seharusnya dia kan bukan jadi JPO, dia sebagai saksi dari kita. Karena dia kan ikut membenarkan itu, ikut tim. Nah, itulah yang seperti yang dikatakan Ibu Rusi tadi kan. Ini saya tambahkan, ini maksudnya Pak Sahruni, pada saat kita melakukan mediasi yang tadi ketuanya Pak Soehardi, ketua panitianya, itu dibentuk tim ya Mbak ya, termasuk kejaksaan, kepolisian ya. Nah, di situ unsur kejaksaan yang lucu nih. Unsur kejaksaan di situ ikut bertanda tangan bahwa ini milik, termasuk ya dalam pembuatan rekomendasi itu kan persetujuan seluruh tim ya Pak ya. Artinya di sini dari pihak kejaksaan juga menyetujui bahwa itu memang dinyatakan milik kelompok 66. Tapi pada kenyataannya ketika masyarakat dikriminalisasi, yang jadi jaksa penuntutnya salah satu anggota tim. Ini kan nggak benar. Ini yang saya bilang ini permainan hukum, ini yang saya bilang industri hukum. Ini nggak benar. Nah, ini yang kenapa saya sampai saat ini bersama masyarakat saya tidak akan menyerah sampai ini ada kepastian hukum, dan ini benar-benar mohon dapat dijadikan perhatian karena apa ya, ini sangat ini banget ya, apa ya istilahnya ya, masyarakat sudah menangis dengan urusan seperti ini. Tapi saya tidak maulah melihat hal-hal seperti ini terus berkelanjutannya. Tolonglah kepada pihak pemerintah yang berkompeten, yang memberikan izin, benar-benar memberi ketegasan, memegang kendali atas persoalan ini. Jadi masyarakat tidak dipermainkan. Kemana lagi masyarakat mengadu? Ke kepolisian dipermainkan. Nih tadi, mohon maaf, hari ini tadi kami diundang untuk rapat koordinasi di Polhukam. Di sana saya sangat apresiasi sekali dan sangat berterima kasih sekali karena laporan yang kami sampaikan di Polhukam ditanggapin dan kami diberi kesempatan untuk dipertemukan dengan Adaro juga untuk bermediasi ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan. Kenapa sampai sekarang kami masih menuntut ini? Karena belum selesai, persoalannya memang belum selesai. Tadi disampaikan dalam rapat koordinasi ya, itu saya melihat apa yang disampaikan, fakta-fakta yang kami sampaikan ini kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh Adaro. Dalam rapat koordinasi tadi disampaikan oleh Adaro bahwa mereka sudah mengganti rugi lahan holding tersebut. Nah, kami sampaikan diganti ruginya dengan siapa dan apa buktinya kan, begitu kan? Harus ada bukti dong. Kita bicara harus jangan nggak pakai data, jangan cuma sekedar ngomong tapi tidak ada bukti. Nah, tadi juga ditengahin oleh pihak Polhukam, nanti silahkan para pihak mengajukan bukti. Nah, ini kontradiktif juga dengan apa yang dinyatakan oleh Adaro sebelumnya. Mohon maaf Pak Soehardi kalau saya salah ya, karena di dalam notulen rapat hasil mediasi itu, di situ Adaro menyatakan bahwa memang jalan hauling tersebut belum diganti rugi. Tapi satu sisi dalam rapat koordinasi mengatakan bahwa sudah diganti rugi. Ini kayak orang nggak sekolah Pak, mohon maaf. Pelan-pelan, kayak orang nggak sekolah. Kemarin terus pernah lagi ditanyakan lagi ya, mungkin oleh tim ya Pak Soehardi, saya tidak tahu itu ya. Tapi pernah saya membaca salah satu putusan itu, salah satu surat dari gubernur atau bupati itu. Di situ ditanyakan kembali, apakah ini jalan sudah diganti? Katanya sudah diganti dengan pemerintah daerah. Ini apa hubungannya? Jadi saya bingung nih Mbak. Jadi seperti apa? Jadi ini perlu memang campur tangan pemerintah yang berkompeten.
Jadi jangan masyarakat jangan dibikin inilah. Ya saya bilang tadi sebelumnya juga saya sudah bilang ya, negara itu baru bisa dikatakan makmur tidak cuma dari tingginya pendapatan negara, tapi juga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, ekonomi masyarakat tumbuhnya kenapa? Kalau masyarakatnya sejahtera. Sejahteranya dari mana? Ya sejahtera dari mereka benar-benar menikmati apa yang menjadi hak milik mereka secara utuh. Ya, tidak ada pelanggaran hukum di sini. Ya mohon maaf nih Mbak ya. Masyarakat ya sederhana sebenarnya. Masyarakat yang punya tanah-tanah di kampung yang dibikin lahan tambang sederhana. Mereka juga pengen keluar negeri ya, tapi keluar negerinya mau naik haji, bukan mau pesiar atau healing-healing ya, pamer-pamer flexing gitu ya. Mohon maaf nih ya. Kalau para pengusaha kan begitu ya, ibu-ibunya mohon maaf. Kalau kami sederhana saja. Masyarakat pengen juga sejahtera, pengen juga keluar negeri tapi naik haji. Itu aja Mbak. Jadi mohon ini benar-benar jadi perhatian dan saya di sini mewakili tim advokasi tidak akan menyerah karena ini murni hak masyarakat yang harus diperjuangkan. Kami juga sebelumnya sudah melakukan upaya-upaya hukum lain, melakukan laporan juga sebelumnya ke Mabes Polri ya. Memang saat itu ada kendala Covid ya Mbak ya. Nah, satu sisi juga masyarakat terkendala karena mereka juga kalau kita kan ngelaporin ke Mabes Polri waktu itu ya. Nah, cuman terkendala juga waktu itu ada Covid, terus juga kita tidak bisa memungkiri kami tidak cukup dana. Masyarakat tidak punya uang, Mbak. Terutama untuk upaya hukum, masyarakat ngelihat terus terang aja, upaya hukum sekarang kalau tidak ada uang susah. Mereka pesimis dengan hal-hal tersebut. Jadi kami melihat, kami bersurat Mbak ya. Jadi kenapa kami sampai ke Polhukam, kami berharap satu-satunya lembaga yang mungkin bisa membantu persoalan ini, walaupun tidak terkait melakukan bukan sebagai lembaga yang eksekutor ya, bukan lembaga eksekutorial karena mereka cuma berwenang membuat rekomendasi. Kami berharap ini bisa membawa pengaruh positif lah untuk penyelesaian kasus ini. Kenapa persoalan ini sampai ke Polhukam? Karena di instansi-instansi lembaga-lembaga terkait sudah kami lakukan upaya lain juga, termasuk ke Dewan Komisi 7, terus ke Irjen Minerba. Nah ini juga yang ke Irjen Minerba kami juga sudah bersurat. Di sana tanggapannya ya. Malah kan dia mengembalikan ke pemerintah Nah, daerah ya, untuk saya dimediasikan. Jadi di Irjen Minerba ini membalas surat itu adalah bahwa diminta melakukan mediasi. Sementara kami sudah melakukan mediasi. Jadi kami ini menyampaikan ke Irjen Minerba, Pak, ini loh Bapak mengeluarkan izin nih bahasanya ya. Ini bahasa kami saja lah, bahasa orang rakyat jelata ya, mohon maaf nih. Jadi kami cuma, Pak, ini loh Bapak mengeluarkan izin. Ini surutnya. Kami suratin, Bapak mengeluarkan izin ini. Sementara nih perusahaannya Pak, kami sudah melakukan mediasi, tapi tidak dipatuhi rekomendasi dari mediasi tersebut. Mohon nih apa tindakannya kan, karena dari pihak Irjen Minerba ini yang harusnya bertanggung jawab ya. Ini bahkan juga dari gubernur juga mau menyuratin. Tapi kalau jawabannya kembali ke mediasi lagi, ini gimana ceritanya nih? Ya kan? Ini sudah mediasi, kami sudah melaksanakan mediasi Pak. Bagaimana ini? Kami kan menyampaikan surat itu, artinya kenapa mediasi bisa tidak terlaksana? Artinya pihak yang mengeluarkan izin bertanggung jawab lah dengan perilaku yang seperti ini. Ini loh yang saya bilang industri hukum tadi Mbak. Nah itulah kemudian terjadi lagi kriminalisasi hingga masyarakat sudah hilang kepercayaan dan kami akhirnya memilih Polhukam karena di sini juga menyangkut keamanan nasional. Keamanan nasional terlebih lagi menyangkut apa yang disampaikan diceritakan tadi oleh Pak Saruni juga. Pangan juga kan? Menyangkut juga di situ. Mereka awalnya kan sejak tahun 83 itu diberi oleh bantuan presiden ya untuk ternak kerbau itu turun temurun dan itu jadi mata pencaharian ya. Inilah yang saya bilang kejahatan ekonomi masyarakat yang hancur. Sekarang itu lebih 50% sudah banyak yang mati.
karena pencemaran lingkungan. Itu seperti tadi yang diceritakan juga kan, ini kerbaunya itu tidak bisa lagi mencari makan di situ karena ini tercemar, nggak bisa diapa-apain, itu nggak bisa dipungkirin. Silahkan saja lakukan saja penelitiannya di sana ya. Kalau masyarakat tidak mampu Mbak, kalau kita mohon maaf nih, kalau kita minta lakukan penelitian, kalau nggak ada duit Mbak nggak bisa Mbak ya. Silahkan saja, saya berani ini, saya yakin masyarakat hambatannya begitu ya nggak Pak? Kalau nggak ada duit nggak bisa lakukan penelitian. Kalaupun ada ya, mau dibikin seperti apa penelitiannya, tapi kalau mau yang lebih jelas, tolonglah turun pemerintah, lihat sendiri di lokasi seperti apa. Dari awal masyarakat mengembala kerbau dengan nyaman ya, ekonominya lancar, tiba-tiba masuk ini terus rusak lahannya, mau kemana lagi larinya? Ini yang saya bilang merusak ekonomi tadi. Itu yang kenapa ini kami perjuangkan terus Mbak. Mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian lah, masyarakat bisa mendapat keadilannya juga. Karena ini sudah lama sekali ya, dan saya bilang tadi ini juga menyangkut ekonomi masyarakat, yang masyarakat sekarang juga ikan sudah tidak bisa berkembang biak dengan baik. Kerbau apalagi sudah 50% lebih lah hancur ya pengembalaan di sana. Otomatis secara ekonomi masyarakat kan terpengaruh. Nah, artinya di sini yang jelas kita menuntut pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut. Ya ini tidak berlebihan. Kalau kami tidak bisa menyampaikan secara ini ya, karena sampai sekarang pun tidak ada penawaran. Kami menyampaikan minta ganti rugi aja nggak ada penawaran. Sebenarnya ya itu tadi saya bilang, masyarakat sederhana saja. Ya tidak neko-neko yang mau jadi konglomerat, enggak Mbak. Masyarakat sederhana mau naik haji aja. Dan kehidupan mereka bisa sejahtera. Makanya saya bilang tadi, negara dikatakan makmur itu tidak bisa dari pendapatan per kapitanya yang tinggi, tapi dari kemakmuran masyarakatnya juga dilihat. Jadi itu Mbak, yang artinya di sini ya ini lahannya sudah rusak. Kalau dari segi ekonomi kan ya gantilah. Masyarakat mau berusaha kemana lagi? Karena kerbaunya sudah hancur segala macam. Ya itulah, secara material itu yang mungkin diharapkan masyarakat ya. Mungkin terakhir, jadi tentu ini harapan kita semua juga. Mudah-mudahan masalah ini bisa selesai. Karena bayangkan saja dari tahun berapa itu. Bukan 1-2 tahun Pak, sudah puluhan tahun. Ini belum selesai-selesai. Yang dampaknya seperti Ibu katakan tadi kan berdampak buruk sekali bagi masyarakat. Nah jadi mudah-mudahan harapannya kalau ini bisa selesai, ada ganti rugi, ada sewa yang bisa dibayar karena selama ini digunakan gratis kan. Jadi kalau saya lihat itu tuntutannya ada 2 itu. Satu, sewa jalan yang digunakan untuk hauling itu selama berapa puluh tahun itu. Nah kemudian yang kedua, kalau mau diganti, monggo ganti dengan harga sekian. Jadi itu aja harapannya. Mudah-mudahan dengan adanya penggantian ini persoalan selesai, masyarakat tenang, aman, Adaro juga bekerja aman, tenang kan. Nah kesejahteraan yang diharapkan tadi untuk bisa Pak Rusi bilang bisa berangkat haji, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka itu bisa tercapai. Saya kira itu aja harapan kita semua tentu. Makasih. Kami di persoalan kami salah satu lah dari segelintir persoalan lainnya di negara ini yang tidak tertangani dengan baik. Sebenarnya persoalan negara ini kan menjadi tanggung jawab bersama ya. Artinya apabila semua pihak yang bersengketa benar-benar mematuhi aturan, benar-benar mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan, dan instansi-instansi terkait yang mengeluarkan izin benar-benar bisa bertindak tegas dan mematuhi juga apa yang sudah menjadi aturan main, saya pikir ini bisa diselesaikan dengan baik dan persoalan negara pun jadi berkurang gitu ya. Artinya ini tergantung dari niatnya nih, artinya dari pribadinya juga ini mau diselesaikan apa tidak, terutama sehingga juga ini perusahaan juga bisa menghormati hukum ya. Perusahaan tidak sewenang-wenang dalam
membuat usaha ya, terutama di lahan-lahan masyarakat, tidak mengganggu perekonomian mereka ya. Jadi kita berharap ini semua pihak benar-benar, kalau semua pihak mematuhi, ini persoalan negara mah bisa selesai semua, nggak sampai beribu-ribu lah ya. Artinya pihak-pihak yang terkait saja benar-benar ini mematuhi aturan saja, dan instansi yang terkait tidak membuat ini menjadi industri hukum, tidak menjadi permainan dalam ini kan semakin lama persoalan ini semakin banyak nanti, Mbak. Semakin banyak di sini yang membawa kepentingannya masing-masing. Nah, inilah yang saya bilang ini harus segera diselesaikan sehingga ini tidak melebar kemana-mana. Itulah. Nah, kalau saya berharap sih ini selesai. Dan kita juga membantu tugas negara. Itu saja. Terima kasih. Menurut saya apa yang sudah dibicarakan dari pemilik ketua kelompok Haji Saruni dan juga apa yang dibicarakan disampaikan dari Pak Haji Soehardi selaku ketua tim daripada mediasi yang dibentuk oleh Pemda Barito Selatan, bahwa selama ini berarti menurut saya operasional dan Jalan Holding Adaro ini apa yang harus lakukan mengandung ada hal pelanggaran hukum di dalamnya yang menurut saya adalah ada hak daripada masyarakat pemilik lahan Kerbarawa yang belum diganti rugi sejak tahun 1990 sampai saat ini. Jadi itulah yang mestinya harus diselesaikan lebih dahulu. Jadi intinya seperti itu, ada hak, ada pelanggaran hukum atas hak warga masyarakat yang belum terselesaikan. Saya kira begitu.